Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. Sekarang di acara LDKS kita lagi ke Ciloto nih. Kebetulan dengan narasumber yang sangat brilian. Tadi dulu sih masa narasumber saya. Gimana sih? Narasumber siapa sih? Ya udah, terus. Iya, ya. Kita bagi-bagi tugas nih. Sambil live bagi-bagi tugas. Kalau saya nanya buka narasumber. Ya kan? Ini nanya ini narasumber. Baik, Pak juga bisa nanya. Siapa? Di acara kita mau bebas ya. Mana host, mana Iya. TikTok. Kita di mana ini Pak Mandi? Kita beda dengan yang Salaman dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita beda dengan yang lain. Kameramen bebas berbicara. Kita di mana? Sama. Tanpa konteks ya. Apa adanya. Kita di mana nih Pak? Ya, ini sebagai ini iklan nih, iklan. Sponsor. Kita di daerah Ciloto, Cianjur ya, Ciloto ya. Ya, hampir masuk Cianjur. Di puncak, setelah puncak kita menuju Ciloto. Kita LDKS. Bawa berapa pasukan, Pak Ibu? 45 hampir 200 sih Pak. Truk ya? Hampir ya 205. 200-an. Pakai truk ya? Ya, Gimana? pakai tronton. Kesan-pesannya pakai truk. Ini naik tronton saya yang ke-3. Punya tronton saya. Maksudnya acara mengikuti dengan Oh, menggunakan tronton. yang ketiga kali, sekian kali. Iya. Yang ketiga kali naik tronton dari SMK, dari Sandikta. Dari acara Sandikta terus. Jadi pertama awal masuk acara LDK atau LDK sih sebutannya Pak. Menurut saya sih antara LDKS dengan LDKO. Kalau LDKO setelah pelantikan, karena itu membawa anak-anak OSIS. Kalau sekarang kan belum, baru calon kan. Jadi LDKS. Jadi LDKS, mendingan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Karena yang dibawa oleh kita adalah siswa. Walaupun ada embel-embel OSIS, tapi mereka calon. Dan OSISnya adalah senior-senior mereka, gitu. Tapi itu mah masalah bahasa ya, silakan saja. Tapi menurut saya sih, akar permasalahannya, kok saya jadi narasumber? OSIS itu setelah mereka dilantik, itu kan tergabung dalam OSIS itu. Disatukan LDKS lagi, itu namanya LDKO. Latihan dasar kepemimpinan OSIS. Sebelum pemilihan. Kalau sekarang kan, setelah jadi ya, setelah jadi terbentuk OSIS. Mungkin itu, kalau menurut bahasa sih. Tapi ribet juga sih, ada kadang-kadang ada guru yang menyatakan LDKS, kadang-kadang juga LDKO gitu. Iya saya. Kalau menurut Pak Iqbal gimana? Nah kebetulan saya SMA nggak ikut ginian Pak Swandi. Ada. Saya nggak ikut OSIS dulu zaman SMA. Jadi nggak aktif saya. Kenapa? Males saya orangnya naik males. gunung ya? Hobinya naik gunung ya? Saya belum tertarik dulu Pak Swandi zaman gitu. sekolah. Zaman karena emang zaman sekolah tuh ya olahraga aja. Jadi pulang sekolah, jadi itu saya kayak apa ya, kayak ada sekolah bulu tangkis lah di salah satu klub. Ya udah, jadi pulang sekolah itu aja kegiatannya. Jadi nggak ada kegiatan. Nggak ada masuk ke organisasi. Nggak ikut. Tapi saya, mungkin apa namanya organisasi di luar sekolah maksudnya ikut. Misalnya apa namanya? Kalau zaman sekarang itu Karang Taruna. Karang Taruna. Enggak juga lagi Atau Mas Andi. komunitas itu. Enggak juga. Saya itu mulai aktif tuh pas kuliah. Kuliah tuh baru mulai terjun, jatuh cinta, akhirnya ya mas sekarang lah suka. Jadi emang zaman awal-awal kuliah tuh dikenalin sama ikut organisasi internal di kampus. Baru setelah itu ya sampai sekarang lah. Jadi awal masih sekolah tuh masih belum tahu dan belum masuk. Untuk sekarang kira-kira dibangun apa nih kira sebenarnya mengikuti LDKS ini menurut Pak Iqbal? Nah sebenarnya setelah saya mendalami ternyata bagus dari tingkat dasar itu sangat bagus karena emang harus diberikan atau diberi pupuk pada calon, ini masih calsis sebetulnya, Ya, calon OSIS karena ya selain dia dapat ilmu di bangku sekolah, tapi dia juga dapat ilmu di luar bangku sekolahnya. Kalau yang saya lihat sih membangun karakter ya. Kalau dulu kan sebagian ada pramuka ya. Sekarang ya jauh dulu juga OSIS, tapi dilakukan pembangunan karakter. Misalnya
mereka dituntut untuk berbicara seperti ini. Kita ini kan apa namanya, pidato ya, pidato menilai bagaimana kecakapan mereka untuk public speaking kan, yaitu membangun PD-nya, karakter PD-nya. Terus nanti ada permainan kalau nggak salah, kerjasama. Oh iya. Itu kan pembangunan karakter juga. Jadi bagaimana berkompetisi dalam sebuah kelompok dengan tidak menjatuhkan kelompok lain kan. Gimana tuh caranya, Pak? Biar tidak menjatuhkan kelompok lain. Ya, maksudnya tidak menjatuhkan kelompok lain artinya mereka kompetisi full aja. Setelah kompetisi mereka tidak kompetisi maksudnya. Setelah kompetisi mereka kembali lagi bergabung dalam sebuah OSIS. Kebersamaannya dibangun. Tapi Pak Suwandi ini ikut OSIS dulu sekolahnya. Ikut-ikutan. Tapi ikut. Pernah ikut. Kalau ada acara di ikut-ikutan aja. Nggak pernah tergabung. Tergabung sih kelas 10. Tapi kemudian vakum kelas 11, kelas 2-nya vakum. Kelas 2. Tapi saya ikutkan juga di Karang Taruna. Di rumah? Di rumah, di daerah. Sampai tingkat kelurahan lah. Tapi tidak pernah sampai terlibat, apa namanya, babak belur di OSIS atau babak belur di Karang Taruna sampai lupa pulang gitu, nggak pernah. Ya ikutan aja, ada event ya kita bantuin. Ada acara kita bantuin, gitu aja. Saya rasakan sih manfaatnya besar buat OSIS ini, OSIS untuk membangun kita lebih cakap, bagaimana menghadapi kerja teman, bagaimana kita bergabung dengan kelompok, gitu. Membangun sebuah wawasan karakter bersama, membangun itu kan susah, sangat susah. Ya. Jadi tidak ada istilahnya menjelek-jelekan karya orang, tetap sebagaimana jeleknya karya itu adalah karya. Gitu. Tapi emang OSIS ini atau calon OSIS ini emang panggilan hati sih Pak. Panggilan hati setiap siswa atau setiap orangnya. Karena kita juga nggak bisa memaksakan dan orangnya juga nggak bisa memaksakan. Kita pede banget ya pakai sandal jepit. Santai. Ya mohon izin ya, karena ini lagi dadakan. Tiba-tiba sama Pak Dede disuruh tag video. Kayak gitu. Tapi seru Mas Suwandi ya. Kalau saya ikutin sih seru. Ternyata nggak ada pelonco-peloncoan kayak zaman dulu yang sekarang-sekarang ini. Terus juga kegiatannya alam banget, sejuk, rindang, terus tidurnya juga enak, kayak gitu yang sekarang. Alam dan coba dibangunnya secara karakter positif. Artinya tidak dibangun secara apa namanya, ada balas dendam. Kalau dulu kan tiap angkatan pasti ingin membalas ke bawah kan. Sekarang diputuskan, nggak ada. Itu kan perkembangan kan. Ya, perkembangan. Kang yang selama di Sadik itu OSIS tuh bagaimana? Kalau zaman dulu kan ketika DKS tuh senior udah lulus bahkan ikut nimbrung dan ikut jaga pos. Mereka kadang-kadang membantai, artinya bukan membantai secara fisiknya. Acara lah. Ya, acaranya mereka ikut juga. Jadi di pos itu ada, dan mereka kadang-kadang zaman dulu sih mereka agak dominan di situ. Itu tanpa si izin kan. Datang Izin ngomong, nanti Pak kami datang. Tapi beberapa kali mereka dominan Pak Dede. Jadi itu yang membuat kita menjauhkan atau meniadakan itu, karena dari pihak yayasan juga memperkirakan jangan sampai begitu lagi. Itu kan perpeloncoan ya. Perpeloncoan itu pasti dalam sejarah kelam ke belakang itu organisasi pasti menimbulkan balas dendam. Pengen membalas kepada generasi yang bawahnya. Karena dulu dia digituin gitu. Seperti di kemahasiswaan lah. Generasi kita kan dipelonco tuh oleh kakak 2 tahun ke atas, angkatan saya dulu. Jadi ketika kita menjadi panitia ke bawahnya, kita pengen ngerjain gitu kan. Jadi itu kan menimbulkan apa namanya, warisan balas dendamnya. Itu yang ya, jadi pembangunannya secara karakter itu nggak tercapai. Nah, benar-benar seperti ini, wawasannya ada, intelijennya juga ada, intelijensinya, kecapapan dalam public speaking, pendekatan per kelompok, terutama sih empatinya, mencoba bangun empati, itu sangat penting. Ya. Terus memori tempat yang telah kita pakai untuk LDKS di mana aja yang akan ingat? Dulu pernah di Cilember, pernah di Ujung Rimba, Ujung Rimba ya? Ujung Rimba. Ujung Rimba. Seringnya sih di Cilember kalau LDKS, Cilember. Tapi itu alami banget ya.
kita enak-enakan di aula gitu kan guru-guru, sementara anak-anak kan di tenda-tenda ya. Dan kita sistemnya dulu kan benar-benar tidak dijamin 100%. Makanan mereka ngadain sendiri. Dulu. Sampai siswa kita masak sendiri, Ya. makan nyari sendiri gitu kan. Emang maksudnya bagus, tapi secara fisik mereka down. Artinya apa? Mereka di tempat yang dingin, Cilember kan dingin ya. Cilember dingin, di tempat yang dingin mereka mau asupan makanan, sementara mau makan dia harus makan sendiri. Kadang-kadang makanan belum jadi, mereka udah kelaparan makan aja. Ya. Bahkan sempat kita protes jangan begitulah kalau misalnya mau secara fisik digemblengnya makanan harus dijamin. Makanya kita beralih kepada penyediaan makanan. Mereka tidak masak tapi acara full kita sediakan makanan. Itu di Cilember, beberapa kali Cilember sih. Tuh. Kalau Pak Iqbal, zaman dulu Pak Iqbal kan generasi saya dan Pak Iqbal beda nih. Saya tuh baru ikut LDKS ini 1 tahun sebelum COVID, Pak Wandi. Itu di Cilember. 1 tahun sebelum COVID, Ya. 2018 ya. Yang kuda. Ah, betul ya. Sebelum COVID mah 2018 2019 ya? 2019 kayaknya sih. 19 ya? Masih ya? Corona ya. Ya, 2019 sebelum corona itu. Tingginya corona kan 2020 ya? 2019 saya ikut, ternyata gini kegiatan OSIS di SMA SMK ya. Enggak seserem yang kita kira, ternyata lebih seasik yang kita kira. Terus juga hasil produk dari LDKS ini benar-benar beda, Pak Suwandi. Ya. Karena ketika dia selesai dari LDKS, dia mulai berani bicara. Karena kalau misalkan saya perhatikan anak-anak atau siswa-siswa sekarang itu kurang lebih, atau enggak semuanya ya, kurang lebih nyetuk doang di belakang beraninya. Nggak Terus berani juga tampil. ya nyetuk doang di belakang, cuman ngomong di belakang aja, tapi ketika di depan ya diam. Nah, itu juga salah satu produk dari LDKS ini. Mereka berani nih ngomong di depan, ngomong di depan kelas sama Ya, guru depan atau forum lah. ya. Istilahnya. Nah, itu juga salah satunya yang membuat mereka mulai naik level lah, saya bilang kayak gitu. Terus juga mulai dari attitude-nya, tata sopan santunnya itu juga emang terlihat beda sih setelah ini, karena emang benar-benar mereka kan di sini diberikan pembelajaran yang nggak dapat di bangku sekolah kan. Ya. Kayak gitu. Ini kan di sekolah nggak ada. Ya nggak artinya nggak semuanya masuk ke program ya. Ya. Tapi ini adalah seperti hadiahnya lah untuk mereka. Untuk mengembangkan diri sih kalau kata saya Pak Suwandi. Karena pun saya jujur awal sekolah juga nggak berani saya ngomong di kamera Pak Suwandi. Ini aja sih malu sekarang saya. Saya malu sekarang. Malu. Jangankan di kamera, saya mau bertanya aja bergetar seluruh tubuh. Itu adalah mungkin itu awal ya, atau sifat-sifat manusiawi ya. Karena tidak terbiasa ya pada dia dengan Terus kebiasaan. Kan masalah polemik OSIS yang sering di-spend, kita sebagai guru harusnya menyikapinya bagaimana tuh kan? Kalau menurut saya, kalau dispen itu kan mereka artinya punya izin, punya kerja ya. Ya kita kasih aja dispen. Masalah nilai kan bisa di lain hari ketika mereka santai panggil aja. Kalau menurut saya dispen bagus juga karena OSIS kan sesuai dengan program kerjanya. Kalau kerjanya mereka menuntut untuk rapat keluar kelas, otomatis kan kita harus memberikan, kan? Tidak bisa kita tentang begitu aja. Kalau kita tentang kan mereka yang terlibat di OSIS kita kasih dispen kan nanti sulit juga. Ya. Tapi banyak juga Pak Sondi yang produk OSIS ini atau produk dari LDKS ini yang bertanggung jawab dengan pembelajarannya ketika dia sedang ada kegiatan di OSISnya. Saya kemarin tuh ngobrol sama salah satu mantan ketua OSIS. Oh, yang di podcast periode kemarin, berapa itu Pak Dede ya? 2018 ya? Fajar. 2021 ya? Fajar ya? Iya, 2021 dia jadi ketua OSIS dan dia tuh ranking 1 Pak Sondi. Nah, itu yang membuat saya, wah nih amazing banget ini anak. Dia juga ngobrol sama dia,
lepas dari kegiatannya terus dia ngikutin ngejar ketinggalannya terus belajar di rumahnya. Jadi Nah, benar-benar sempat ditanyakan nggak kemarin, maaf potong. Kemarin sempat ditanyakan nggak kemarin apa tuh? nilai positif dari kegiatan yang selama ini OSIS yang dia ikutin di pekerjaan sekarang. Ya itu dia berani tampil, terus juga berani berbicara juga apa namanya sosialisasi ke terhadap teman kerja atau sesamanya. Nah dia mulai berani. Ya berarti kan manfaatnya secara organisasi Iya, bisa betul. mengorganisir ya. Manfaatnya banyak banget. Karena saya yakin untuk ya walaupun nggak semua ya, tapi kebanyakan dari mereka dia tuh pun tetap bertanggung jawab dengan kegiatan proses belajar mengajarnya. Karena kan dia tetap ingat dia datang ke Sandikta ini kan untuk belajar. OSIS ini hanya bumbu-bumbu asin atau manisnya aja. Yang wajib mengolah ada mereka. Ya, karena saya dulu juga gitu Pak Sondi ketika saya di kampus, karena saya terjun ikut organisasi itu di kampus. Saya walaupun banyak tuh di dompleng atau di ama senior udah lulus 4 tahun lewat dikit gak apa-apa digituin tuh sama dia, tenang aja tenang. Tapi saya tekankan sama diri saya, oke, saya ikut organisasi sampai tingkat atas, tapi saya 4 tahun harus lulus. Nggak mau tahu pokoknya, karena saya datang ke kampus ini untuk belajar. Organisasi itu hanya bumbu-bumbu penyedapnya aja gitu. Tapi emang racun itu racun. Iya. Kita Banyak gitu. Pak. Kalau nggak, saya bahkan dibilangin kalau nggak 6 tahun lu nggak oke, pokoknya kegiatan lu ikut aja. Masalah nilai mah, saya sampai berapa ya? 6 tahun kalau nggak salah. Nyusun. Jadi malu. Wah saya on time Pak. Bagus lah itu mah. Karena gini Pak, nih saya balikin Pak Suwandi. Mahasiswa itu ada dua. Lulus tepat waktu dan lulus di waktu yang tepat. Pak Suwandi di waktu yang tepat. Yang tepat waktu. Salaman lagi ya. Gitu Pak. Saya selalu digituin tuh Pak sama senior-senior saya dulu. Udah tenang aja, ntar juga kuliah masih ada 5-6 tahun ke depan. Wah, nggak mau nih saya kok kayak gini-gini. Ya kegiatan seperti ini kan intinya banyak yang positif ya. Jika itu benar-benar didalami oleh mereka sendiri. Betul. Tapi kalau hanya sekedar ikut ya kan tanpa tahu kemana arahnya, mereka paling ngumpul-ngumpul doang. Ya. Seperti ada acara kan sering kita lihat OSIS ngumpul banget, ngumpul doang atau bukan ngurusin segala macam. Nah, itu mungkin perlu disikapi oleh pembina OSIS bahwa jika ada acara yang lainnya mau ya disikapi supaya ngurusin yang lain. Jangan sampai ngumpul terus di pojok. Sering kan seperti itu ya. Emang ya apa ya, ada kegiatan lebih dibandingkan siswa-siswa lain lah kalau anak OSIS. Ya. Entah itu dia, karena setiap divisi sebutannya kalau OSIS ya. Setiap divisi itu kan punya programnya yang harus mereka jalankan dan harus mereka juga bertanggung jawab dengan program-program mereka kan untuk 1 tahun ke depan. Ya benar, intinya kan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan karakter positifnya. Mereka jadi tahu ya, menghadapi orang, ya kan? Itu menghadapi orang. Mereka tahu cara menjalankan program. Tidak mungkin hanya membentuk program doang tanpa menjalankan yang benar. Ya. Jadi nanti serunya lagi setelah LDKS ini pemilihan OSIS. Wah, ini seru nih. Nah, itu belajar politik. Itu seru tuh. Udah mulai ngerangkul sana, ngerangkul sini. Kayak gitu. Ya walaupun nah ini saya sukanya juga di OSIS Sandikta, walaupun dia kalah dalam bersaing menjadi ketua, tapi dia masih mau tuh menjalankan selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan menjadi OSIS, nggak kabur atau kecewa. Pernah anak saya kan dulu calon ketua OSIS ya, yang sekarang udah lulus sih Dila itu dulu ada 3 calon nih. Dia bergabung dengan salah satu calon waktu itu kelas 11, dia kelas 10 bawa. Ya, pas jadi dia terpilih jadi ketua OSIS, dia rangkul tuh semuanya. Kan itu saingan. Itu sama ibunya diginiin, ada gimana nih? Si ini saya jadiin ini, Bu, saya jadiin wakil. Lah, itulah lawan kamu. Jadi ternyata dalam politik juga ada penggabungan. Jadi merangkum semua. Lawan politiknya dirangkum semua.
Jadi untuk bekerja sama. Bagus berarti Pak itu Pak. Dalam konteks OSIS tapi ya. OSIS. Dalam politik mah sebel tuh. Dalam konteks Pikiran istri saya kan politis banget gitu Iya. kan. Soalnya dia kan ikut organisasi gitu kan. Ikut ormas gitu kan. Hmm. Nah itu kan lawan politik kamu. Kenapa kamu rangkut? Tapi seru Pak Dede. Ya ini harus dikembangkan podcast seperti ini. Ya mungkin temanya kita lanjut Siap. kapan-kapan ya. Kalau mau disampaikan silahkan. Sebagai penutup Pak Iqbal aja. Waduh, berat dong saya kata-katanya. Saya selamat para peserta OSIS, calon OSIS yang sudah menjadi OSIS di 2024-2025. Selamat menjalankan amanah kepengurusan yang baru dan selamat kepada ketua OSIS yang terpilih nanti. Sip. Yang penting jaga diri, tetap maju dan good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.